Tabungan nol, gaya Paul. Pernahkah kamu merasa jantungmu berdegup kencang secara tidak wajar saat mendengar notifikasi ponsel berbunyi? Namun, bukan karena getaran jatuh cinta, melainkan rasa takut yang mencekam. Jika itu adalah pesan dari penagih kartu kredit atau jatuh tempo pinjaman online yang nominalnya sudah melampaui sisa saldo di rekeningmu, rasanya sangat melelahkan ketika kamu harus terus menjaga penampilan luar agar terlihat mapan dan sukses di mata orang lain. Sementara setiap malam, kamu kesulitan memejamkan mata karena memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup sampai tanggal gajian berikutnya. Fenomena ini adalah sebuah jebakan Batman, di mana kamu sedang menggadaikan ketenangan batinmu demi sebuah pujian kosong dari orang-orang yang bahkan tidak akan membantumu saat kamu jatuh miskin. Tabungan yang nol adalah tanda bahwa ada sesuatu yang rusak dalam cara kamu memandang uang. Karena uang yang seharusnya menjadi pelayanmu justru berubah menjadi tuan yang sangat kejam. Karena kamu terlalu sibuk mengejar validasi yang sebenarnya tidak ada nilainya dalam jangka panjang. Kamu harus berani jujur pada diri sendiri bahwa gaya hidup yang kamu jalani saat ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang biaya produksinya sangat mahal dan bisa membuat masa depanmu hancur berantakan hanya dalam hitungan bulan jika polanya tidak segera kamu ubah secara radikal. Coba kita lihat sejenak ke arah sebuah analogi tentang rumah kardus yang dicat dengan warna emas yang sangat mengkilap. Dari kejauhan, orang akan mengira itu adalah bangunan megah yang kokoh dan berharga sangat mahal. Namun kenyataan pahitnya adalah fondasi rumah itu hanyalah kertas rapuh yang tidak akan sanggup menanggung beban berat. Apalagi jika harus menghadapi badai ekonomi kecil seperti kenaikan harga bahan pokok atau kehilangan pekerjaan secara mendadak. Banyak orang di sekitar kita, atau mungkin kamu sendiri, sedang sibuk membangun rumah kardus ini dengan cara membeli barang-barang bermerek, hanya agar terlihat memiliki status sosial yang tinggi di mata lingkungan pergaulan atau media sosial. Kamu memoles tampilan luarmu dengan sangat rapi, menggunakan ponsel seri terbaru yang cicilannya belum lunas, dan memakai pakaian yang harganya setara dengan pendapatanmu sebulan penuh. Namun di balik itu semua, kamu tidak memiliki bantalan finansial sama sekali. Begitu badai ekonomi datang menerjang, rumah kardus emasmu akan hancur seketika karena tidak ada kekuatan di dalamnya. Meninggalkanmu dalam kondisi yang lebih menyedihkan, karena selama ini kamu hanya fokus pada cat luarnya, bukan pada kekuatan struktur fondasinya, yang seharusnya berupa tabungan dan investasi yang kuat. Seringkali kita menggunakan istilah apresiasi diri atau self-reward sebagai tameng yang sangat kuat untuk membenarkan perilaku boros yang sebenarnya tidak masuk akal jika dihitung secara logika matematika sederhana. Kamu merasa sudah bekerja sangat keras selama sebulan penuh, lalu merasa berhak untuk menghabiskan seluruh hasil keringatmu dalam semalam di restoran mewah atau membeli barang hobi yang harganya tidak masuk akal, tanpa menyadari bahwa kamu sebenarnya sedang menghukum dirimu di masa depan. Self-reward yang salah kaprah adalah racun finansial yang dibungkus dengan narasi cinta diri. Padahal, mencintai diri sendiri yang sesungguhnya berarti memastikan bahwa dirimu di masa tua nanti tidak akan menderita karena tidak punya uang. Pergeseran standar hidup di tongkrongan saat ini juga semakin memperparah kondisi ini, di mana memiliki barang-barang terbaru dianggap sebagai syarat minimal untuk dianggap ada dan dihargai dalam pergaulan yang dangkal. Kamu merasa minder jika tidak ikut nongkrong di tempat yang lagi hits, padahal sebenarnya tidak ada satupun dari teman-temanmu yang akan peduli saat tabunganmu benar-benar menyentuh angka 0. Berhentilah tertipu oleh standar hidup orang lain, karena pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas perutmu dan keluargamu hanyalah dirimu sendiri, bukan jempol atau komentar positif di foto profil media sosialmu. Mari kita bicara tentang kenyataan pahit yang sering disembunyikan di balik layar ponsel pintar kita, di mana data dari otoritas jasa keuangan atau lembaga penjamin simpanan mengungkap fakta yang sangat miris mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Tahukah kamu bahwa mayoritas masyarakat di negara kita memiliki saldo rekening di bawah 5 juta rupiah? Sementara di sisi lain, angka penjualan ponsel kelas atas dan barang mewah terus meroket tajam setiap tahunnya tanpa ada tanda melambat. Ini adalah sebuah paradoks yang menunjukkan bahwa ada ketimpangan besar antara apa yang kita miliki dengan apa yang kita pamerkan ke dunia luar demi sebuah pengakuan status sosial. Kita sedang berada dalam situasi di mana banyak orang lebih takut terlihat miskin daripada benar-benar menjadi miskin, sehingga mereka rela menghabiskan uang yang bahkan belum mereka hasilkan untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Data ini adalah alarm keras bagi siapapun yang merasa hidupnya baik-baik saja hanya karena masih bisa belanja,
padahal sebenarnya mereka sedang berada di ambang jurang kebangkrutan pribadi yang sangat dalam. Jika angka di rekeningmu tidak sebanding dengan harga barang yang menempel di badanmu, maka kamu sebenarnya tidak sedang hidup. Kamu hanya sedang melakukan pertunjukan sandiwara, yang biaya tiketnya adalah masa depanmu sendiri. Selain masalah saldo yang minim, kita juga harus menghadapi fenomena yang disebut sebagai lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup yang sangat mematikan bagi pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Logikanya sangat sederhana, namun sering diabaikan, yaitu setiap kali pendapatanmu naik sedikit, keinginanmu untuk konsumsi langsung melompat jauh lebih tinggi karena kamu merasa standar hidupmu harus ikut naik. Kamu yang dulu merasa cukup dengan kopi instan di rumah, tiba-tiba merasa wajib membeli kopi di kafe mahal setiap pagi, hanya karena gaji bulananmu naik beberapa ratus ribu rupiah saja. Inilah alasan utama mengapa banyak orang yang gajinya sudah belasan atau puluhan juta tetap merasa kekurangan, dan tabungannya tetap konsisten di angka 0, karena mereka tidak pernah mampu mengendalikan nafsu belanjanya. Bayangkan kondisi keuanganmu, seperti sebuah ember bocor yang sedang diisi air, di mana masalah utamanya bukan pada seberapa banyak air atau gaji yang masuk, tapi pada seberapa banyak lubang atau gaya hidup yang kamu biarkan terbuka lebar. Sebanyak apapun kenaikan gaji yang kamu dapatkan, ember itu tidak akan pernah penuh jika kamu tidak pernah mau menambah lubang-lubang pemborosan yang kamu ciptakan sendiri atas nama mengikuti tren atau gengsi. Kamu juga perlu menyadari bahwa algoritma media sosial saat ini dirancang khusus oleh para ahli untuk membuatmu selalu merasa kurang, merasa tertinggal, dan merasa menderita jika tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Setiap kali kamu menggulir layar, hormon dopamin di otakmu dipicu untuk terus menginginkan barang baru yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah apapun bagi produktivitas hidupmu. Media sosial adalah etalase ilusi yang membuat standar hidup orang yang paling kaya seolah-olah menjadi standar hidup normal bagi semua orang. Sehingga kamu merasa harus ikut berlomba, meskipun napas finansialmu sudah tersengal-sengal. Tanpa sadar, kamu telah menjadi sasaran empuk bagi industri konsumerisme yang hanya ingin mengambil uang dari kantongmu untuk memperkaya pemilik modal di sana. Pemahaman ini adalah langkah pertama untuk sadar bahwa keinginanmu untuk belanja seringkali bukan berasal dari kebutuhanmu, melainkan dari manipulasi digital yang halus namun sangat merusak. Jika kamu tidak mampu membedakan mana keinginan murni dari dalam hati dan mana keinginan hasil cuci otak algoritma, maka selamanya kamu akan menjadi mesin penggerak ekonomi orang lain, sementara dirimu sendiri tetap jalan di tempat tanpa ada aset yang tersisa. Keluar dari jebakan gaya hidup Paul ini membutuhkan strategi yang sangat brutal dan kejujuran yang pahit dalam membedah setiap rupiah yang keluar dari kantongmu melalui sebuah saringan kebutuhan yang sangat ketat. Kamu harus berani memilah secara jujur mana pengeluaran yang benar-benar berfungsi untuk menjaga detak jantungmu seperti makanan bergizi, tempat tinggal, dan kesehatan, dengan mana pengeluaran yang tujuannya hanya untuk menjaga gengsimu di depan teman tongkrongan. Banyak orang merasa sesak napas secara finansial karena mereka mencampur adukan antara kebutuhan primer dengan keinginan tersier yang dibungkus dengan alasan kebutuhan kerja atau pergaulan. Mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran kecil selama sebulan, dan kamu akan terkejut melihat berapa banyak uang yang menguap hanya untuk hal-hal sampah yang tidak kamu ingat lagi kegunaannya dalam seminggu kemudian. Menata ulang logika uang berarti berani mengakui bahwa selama ini kamu salah langkah dan punya komitmen kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, meskipun harus menanggung malu karena tidak lagi terlihat mewah. Kedewasaan finansial dimulai saat kamu lebih peduli pada angka di saldo tabunganmu daripada angka suka atau like di postingan fotomu yang penuh dengan barang pinjaman atau cicilan. 3-6 bulan penuh. Dalam masa ini, kamu hanya diperbolehkan membeli hal-hal yang benar-benar esensial untuk bertahan hidup dan bekerja. Sementara semua sisa uangnya harus dialokasikan secara paksa untuk membangun dana darurat sebagai pelindung pertama dari ketidakpastian. Berani tampil apa adanya, tanpa barang bermerek atau gadget terbaru, mungkin akan membuatmu merasa minder atau dijauhi oleh beberapa teman yang dangkal. Namun, itu adalah harga kecil yang harus dibayar untuk kemerdekaan jangka panjang. Dana darurat adalah bentuk harga diri yang nyata, karena dengan uang itu, kamu memiliki pilihan untuk tidak lagi bergantung pada pinjaman atau belas kasihan orang lain saat musibah datang melanda. Selama masa puasa ini, kamu akan menyadari bahwa banyak barang yang dulu kamu anggap wajib dimiliki ternyata sama sekali tidak berpengaruh pada tingkat kebahagiaan atau produktivitasmu sehari-hari. Fokuslah pada pembangunan fondasi yang kuat, karena ketenangan pikiran yang didapat dari memiliki dana cadangan jauh lebih nikmat.
daripada perasaan bangga sesaat saat memamerkan barang baru yang sebenarnya membebani pikiranmu. Ubahlah urutan pengelolaan keuanganmu dengan prinsip investasi dulu baru gaya. Sebuah konsep yang membalikan pola pikir masyarakat umum, yang biasanya gaya hidup dulu baru investasi kalau ada sisa. Faktanya, uang tidak akan pernah bersisa jika tidak dipaksa di awal gajian, karena nafsu manusia akan selalu menemukan cara untuk menghabiskan setiap rupiah yang terlihat menganggur di rekening bank. Kamu harus menetapkan persentase tertentu, misalnya 10 atau 20%, yang langsung ditarik secara otomatis untuk aset produktif, begitu gaji masuk. Sebelum kamu membayar tagihan apapun, atau membeli kopi mahalmu, anggaplah investasi ini sebagai biaya hidup, yang wajib dibayar kepada dirimu di masa depan, agar dia tidak hidup terlunta-lunta, dan menderita di hari tua nanti. Kita bisa belajar banyak dari disiplin para pekerja harian, seperti ojek online yang pintar menabung. Mereka tahu persis bahwa setiap tetes keringat hari ini harus dibagi secara ketat, agar besok masih bisa membeli bensin dan makan. Jika mereka yang pendapatannya tidak menentu saja bisa disiplin membagi uang, maka tidak ada alasan bagi kamu, yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan, untuk hidup tanpa rencana, dan membiarkan tabunganmu tetap nol, hanya demi gaya hidup yang melebihi kapasitas. Setelah kamu berhasil melewati fase transisi yang berat, dan mulai melihat angka di tabunganmu tumbuh secara konsisten, kamu akan sampai pada sebuah kesimpulan, bahwa kekayaan yang sejati itu sebenarnya tidak berisik, dan tidak butuh panggung. Orang yang benar-benar memiliki aset besar dan keamanan finansial, biasanya tidak merasa perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun, lewat simbol-simbol barang mewah yang mencolok. Mereka memiliki kepercayaan diri yang muncul dari dalam, bukan dari label merek yang menempel di baju mereka. Karena mereka tahu, nilai diri mereka jauh lebih besar daripada sekadar materi yang bisa dibeli. Ada sebuah ketenangan batin yang luar biasa. Ketika kamu tahu bahwa meskipun kamu memakai kaos polos dan motor lama, kamu memiliki kemampuan untuk membeli hal-hal besar secara tunai, jika kamu benar-benar menginginkannya. Kekayaan substansi membuatmu tidak lagi haus akan pengakuan orang lain, karena kamu sudah memiliki validasi paling kuat dari diri sendiri, melalui kedisiplinan dan keberhasilanmu mengelola hidup. Kamu akan mulai melihat bahwa pamer adalah tanda dari rasa tidak aman yang akut, sementara kesederhanaan adalah tanda dari kekuatan ekonomi yang sudah mapan dan terjaga dengan baik. Kamu akan menemukan sebuah aha momen yang sangat berharga tentang arti kedamaian batin atau inner peace, yang hanya bisa muncul saat kamu memiliki tabungan yang cukup dan bebas dari jeratan utang konsumtif. Kedamaian ini memberimu kekuatan luar biasa untuk berani berkata tidak pada pekerjaan yang kamu benci, lingkungan kerja yang beracun, atau bos yang semena-mena. Karena kamu tahu kamu punya sandaran finansial untuk bertahan hidup, sementara mencari peluang baru. Orang yang tabungannya nol adalah orang yang tidak memiliki pilihan dan harus pasrah pada keadaan seburuk apapun, yang akhirnya merusak kesehatan mental dan harga diri mereka secara perlahan. Dengan memiliki bantalan uang yang kuat, kamu membeli kebebasan untuk menentukan arah hidupmu sendiri tanpa perlu takut tidak bisa makan esok hari. Inilah puncak dari perjuanganmu mengatur uang. Bukan tentang seberapa banyak barang yang bisa kamu beli, tapi tentang seberapa besar kebebasan yang bisa kamu miliki untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Inner peace adalah kemewahan tertinggi yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan cicilan ponsel atau tas bermerek, karena ia hanya tumbuh di tanah kedisiplinan dan tanggung jawab finansial yang kamu tanam sejak sekarang. Sebagai penutup, jadikan prinsip tumbuh di dalam namun sederhana di luar sebagai pedoman hidupmu mulai hari ini, agar kamu bisa fokus membangun portofolio keuangan yang membuatmu tetap tenang meskipun tidak memakai barang bermerek terbaru. Tidak ada salahnya memiliki gaya hidup yang pol atau mewah, asalkan tabungan dan asetmu sudah jauh lebih pol duluan, sehingga pengeluaran tersebut tidak mengganggu stabilitas masa depanmu. Kamu membeli barang mewah karena kamu benar-benar mampu dan menikmatinya, bukan karena ingin pamer atau ingin dianggap hebat oleh orang-orang yang sebenarnya juga sedang berjuang menutupi kemiskinannya. Berhentilah membohongi diri sendiri dengan gaya hidup palsu yang hanya akan membawamu pada penderitaan panjang, dan mulailah membangun kekayaan yang sesungguhnya secara bertahap namun pasti. Masa depanmu adalah tanggung jawabmu sepenuhnya, dan setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini untuk menabung akan menjadi penyelamatmu di masa depan yang penuh ketidakpastian. Jadilah pribadi yang kaya secara substansi, kaya secara mental, dan kaya secara finansial, sehingga kamu bisa menikmati hidup dengan penuh rasa syukur tanpa harus dihantui oleh ketakutan akan tagihan yang tidak pernah selesai.